Oke, lo bisa membela diri bilang kok video lo yang ngatain orang janda itu udah lama gitu loh. Yang walaupun gue lihat kayak nggak lama-lama banget videonya bangsat. Terus lo bisa berdalih kayak itu kan dibuat sebelum lo viral. Terus hubungannya apa gitu loh. Karena lo viral kita jadi tahu tingkah laku lo yang sebenarnya kayak gimana. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Bima Yudo Sabutro yang sempat viral setelah mengkritik perdas infrastruktur di Lampung kini kembali menyita perhatian netizen yang terhormat gara-gara videonya. Namun video kali ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Banyak netizen yang tercinta berkomentar tidak senang dengan Bima gara-gara ucapannya. Pasalnya ucapan Bima dinilai tidak pantas. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, ia menanggapi wawancara Ganjar Pranowo, capres dari PDIP dengan Najwa Shihab. Ia menyebut janda yang mengarah ke Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Ini perintah Ibu Mega. Anda Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah tangkepin, kabur. Oh. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Bima Yudo, kamu jangan anti kritik juga. Menyebut Soekarno itu sudah mampus itu tidak pantas. Menyebut Ibu Megawati itu di medsos sebagai janda juga kurang pas. Secara bahasa, mampus itu mengandung arti menyumpahi. Bukan hanya kepada Ibu Megawati, kepada siapa saja yang orang tuanya sudah meninggal, jangan kamu bilang orang tua lu sudah mampus. Apapun alasannya, jangan kamu bikin video saat sedang marah. Untuk Bima, saya sama dengan netizen lainnya yang mendukungmu. Saya telah membuat 12 video dan 2 artikel untuk mendukung kritik saudara Bima pada Lampung dan membela Bima dari laporan ke polisi. Tapi kali ini saya kritik kamu ya. Jadi segeralah minta maaf. Untuk Bima dan para netizen lainnya, lanjutkan kritikan dan kepedulian kita. Tapi jangan menyumpahi orang tua siapapun. Terima kasih dan mohon maaf. Ternyata dia di VTD yang sebelum-sebelumnya ada kesannya menghina ya Ibu Megawati. Jadi di situ ada wawancara Najwa dengan Pak Ganjar soal penolakan Ganjar terhadap Piala Dunia yang menolak Israel sehingga gagal Indonesia sebagai tuan rumah, yang sekarang tuan rumahnya adalah Argentina. Nah lu sih udah ketebak ini ngikutin si janda, ngomongnya gitu. Lagian si janda diikutin mendingan kabur. Nah kalau kata gue ya, apa nggak kasar ya kata-kata janda? Janda itu kan bukannya sifatnya lebih ke pribadi ya, predikat ya. Janda, duda, kalau body shaming, pesek, gendut, jelek, picek, hitam, bogel dan sebagainya ya. Jadi kalau mau mengkritik boleh, bagus, negara kita negara demokrasi supaya banyak anak-anak yang cerdas, tapi bahasanya mungkin ya jangan seperti itu. Kalau itu kan kesannya menghina ya, menghina nggak sih? Kurang pantas lah ya. Kalau kita jadi harus dibedakan mengkritik dengan menyerang, dengan menghina gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mau mengkritik itu visi misinya, pekerjaannya, kinerjanya, tindakannya, bukan pribadinya, bukan predikatnya, ya nggak sih? Nah, apalagi kita orang pinter, sekolah tinggi jauh di Australia, mahal-mahal ya. Nah sebelumnya juga dia ada mengkritik pidato Ibu Mega, yang Ibu Mega mengatakan bahwa saya ini perempuan unik. Terus dia bilang bukan unik, tapi lu itu pick me girl katanya. Nah, tahu nggak sih pick me girl artinya apa? Nah jadi kan nggak boleh lah menyerang pribadi. Kalau kata gue sih ya mungkin lebih bijak lah, kurang elok ya sebagai anak muda berpendidikan, dengan bahasa-bahasanya mungkin yang lebih smart. Nah kalau masalah petugas partai ngikutin partai ya udah pastilah, apalagi sebagai partai pemenang pemilu 2 periode ya kan beliau mengusung Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi juga petugas partai. Nah begitu juga Bapak Ganjar sebagai gubernur, sebagai calon gubernur, calon presiden ini juga dia kan diusung dan didukung oleh partai, yang mana partai tersebut PDIP, Ibu Mega sebagai ketua umumnya. Tentu dia ada petugas, ya nggak sih? Nah jadi nggak mungkin dia bukan petugas. Apa tanggapan kalian?
Lo tau kan TikToker yang sekarang lagi naik daun lagi star syndrome tuh, yang dulu pernah bikin kritikan soal dia asalnya kan, yang terus kemudian gara-gara itu orang tuanya pernah ganggu gitu kan, terus dianya jadi nangis gitu kan, pas udah nangis jadi tantrum, ngeluarin kata-kata kasar gitu, ngomong jorok gitu kan. Terus karena kritikannya itu dia mendapat banyak dukungan dari netizen gitu, dan ya bagusnya ya direspon ya, daerah asalnya mulai berbenah gitu walaupun dikit-dikit gitu. Cuma masalahnya nih orang kok makin kesini makin kesana gitu loh, kok tenggilnya makin kayak orang tolol gitu kan, kayak lo ngapain ngatain almarhum mampus gitu loh, terus lo ngapain ngatain orang janda gitu, kayak lu siapa anjir gitu, gak usah setengil itu lu. Terus kayak soal LPDP yang masuk LPDP nggak mau pulang, terus kayak lu ngapain bawa Sri Mulyani gitu, kayak lu tahu aja yang terjadi di belakangnya bangsat. Oke lo bisa membela diri bilang kok video lo yang ngatain orang janda itu udah lama gitu loh, yang walaupun gue lihat kayak nggak lama-lama banget videonya bangsat. Terus lo bisa berdalih kayak itu kan dibuat sebelum lo viral, terus hubungannya apa gitu loh. Karena lo viral kita jadi tahu tinggal laku lo yang sebenarnya kayak gimana. Kalau nggak viral kita belah tahu lu tuh hanya seekor bocah tengil aja gitu yang random ngomongin orang, ngatain orang sesukanya gitu tanpa peduli efeknya tuh kayak gimana gitu loh. Oke lah lo bisa bikin video permintaan maaf itu baru-baru ini itu, cuma kayak satu orang Indonesia tahu gitu lo tuh minta maaf lo kagak niat gitu, karena video permintaan maaf lo tuh perlu dengan embel-embel, perlu dengan alasan-alasan pembelaan, perlu dengan validasi. Pakai acara bilang ya gue emang cara ngomong gini bro, orang kayak gini, kayak ya gue tahu lo tengil gitu, cuma lo lebih bijak lagi dalam milih kata-kata, dalam beropini gitu loh. Gak usah dengan bawa ketengilan lo juga bawa kebodohan lo. Kayak emang udah kontribusi apa sih buat negara ini gitu? Lo sekolah aja kabur ke luar negeri, pas udah kabur ke luar negeri ngata-ngatain di sini di sana, kayak apaan lu ngapain sih? Udah daerah asal lo udah berbenah tuh, udah kelar aja, udah lo nggak usah orang lain gitu loh. Ya nggak usah ngata-ngatain, udah lo stop. Lu bikin video permintaan maaf yang tulus aja gitu loh, ngaku kalau lo salah gitu loh, mengatakan hal itu udah bener, udah bahas yang lain lah gitu loh, bagaimana cara kawan luar negeri yang benar atau gimana gitu. Gak usah ngata-ngatain figur lain lah gitu, nggak penting lu. Bima, janganlah kamu mengejek atau menghina Megawati, apalagi Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat tidak pantas kita bicara jelek tentang Soekarno. Lihatlah Megawati seperti orang melihat kritikmu atas Lampung itu. Aku bukan pengikut partai mana, tapi kamu perlu tahu, perjuangan Megawati sangatlah sulit dan lama. Sejak berdiri tahun 73, tidak ada hal mudah yang dilewati PDIP. Pada masa itu, kondisi keluarga Soekarno sangatlah sulit. Sangat tidak mungkin untuk nyogok-nyogok seperti yang gua omongkan itu. Bahkan pada tahun 96, PDIP sempat pecah dan terjadi kerusuhan yang terkenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996. Pada kerusuhan itu, Budiman Sujatmiko dikambing hitamkan, dituduh oleh Orde Baru menjadi dalang kerusuhan 27 Juli tersebut dan dipenjara 13 tahun. PDIP baru mulai berjaya pada tahun 1999 setelah Orde Baru tumbang. Belajarlah menghargai orang, belajarlah melihat sejarah, belajarlah pada orang-orang seperti Budiman Sujatmiko dan Adian Apitupulu. Minta maaflah kepada Megawati. Megawati itu orang besar, pasti akan memaafkan. Jangan sampai yang sudah kamu mulai sebagus kemarin itu menjadi sia-sia. Oke Bima, besok saya akan bikin video lagi.